Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang baru saja mampir di channel ini, kalian butuh materi pelajaran atau sedang daring dari rumah, butuh soal-soal, tips, trik, dan yang lainnya, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng, agar kalian senantiasa mendapatkan pemberian tahu terbaru dari setiap video yang diproduksi dan diupload oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga ya. Nah, oke, di pembelajaran ketiga ini kita masih melanjutkan cerita tentang Edo kemarin ya. Nah, pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapatkan sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua buah tempat sampah, dua macam ya. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Nah, keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sahabat sekolah, pada subtema 1 kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Bagaimanakah perbedaan antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab? Mari kita pahami uraian berikut ini. Hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama ya, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat ini sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menikmati lingkungan bersih, hidup dengan tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita mempelajari tentang kewajiban warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat ini berarti sesuatu yang harus dilakukan karena wajib dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, desa, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Kemudian, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kemudian, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Sahabat sekolah,
Jenis usaha yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri atau disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya antara lain usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian ini dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas, lahannya pun terbatas. Nah, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang B adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Nah, contohnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kemudian yang C, usaha jasa. Nah, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kemudian yang D ini industri kecil. Nah, industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, kemudian yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Sahabat sekolah, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama ini antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, firma. Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha terbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ia dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang C adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya merupakan berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Ya. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian yang D adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dan dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Nah, BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Negara Daerah ya, BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, apa saja tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian sahabat sekolah, yang E adalah koperasi. Nah, di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, sahabat sekolah, kita sudah berakhir akhirnya dengan materi yang cukup banyak tadi. Nah, berikutnya tugasmu adalah sebutkan jenis-jenis tanggung jawab masyarakat apa saja. Kak Dimas tunggu jawabannya, tulis di kolom komentar. Sahabat sekolah, sekian sudah pembelajaran hari ini, bersambung ke video pembelajaran berikutnya ya. Semoga video hari ini bermanfaat bagi kalian, terutama dalam meraih cita-cita dan mimpi besar kalian. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar temanmu mendapatkan manfaat yang sama. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.